أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. قوله Qauluhu Ghafarun apa? Ghayru Ghanimatu berarti ghafarun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghanimatu qaulu qala sallallahu alaihi wasallam ghanimatu majalisi dzikri ngoten nggih. Ghanimatu majalisi dzikri al jannah. An Ahmad. Ghanimatu majalisi dzikri utawi hadiah ini. Ghanimah niku kalau bahasa apa? Bahasa syariate kan rampasan perang. Majus dikerok perang maksudnya piye? Ya merangi awak dhewe, tapi perkara yang apa? Yang berharga itu tidak harus perang, bisa dikatakan namanya ghanimah. Makanya saya bilang penghargaan bisa atau hadiah. Ghanimatu majalisi dzikri utawi hadiahe pira-pira majelis zikir. Ghanimatu majalisi dzikri utawi hadiahe pira-pira majelis zikir al jannatu iku swarga. Al jannatu iku swarga. Ruwiya dan riwayatake apa hadis an Ahmad saking Al Imam Ahmad. Ini adalah bahasa promosi ya, bahasa promosi. Karena kita sebagai manusia niku sering kali tidak betah dengan hal yang sifatnya diulang-ulang dan lama. Apalagi bosen ya. Boseni kayak majelis zikir kan bosen. Kayak misalnya apa sampean torek, sampean rak tau mlebu toreko ya rak tau weruh. Bayangane mesti elek toreko ki abot-abot ngono. Padahal toreko ku ya apa? Bayangane maca la ilaha illallah ping pira? Ping 1000 atau ping 1000 gampang ya, 10.000 misalnya. Maca selawat naria ping pira? Biasane sing petang 1000 ya. 4000 444 lah pokoknya 444 papate ping 4 petange petang atus petang puluh papat suwi ngasih dibagi-bagi nek iso sak pondok iki satu-satu sik cah petang puluh kan satu-satu sik nggih karena memang majelis ngene lho napa ganjarane iku kan ora ketok nggih kaya sampean salat ku asline untunge salate rak sida 50 waktu. Seandainya 50 waktu ku wis temenan sampean ora kok bergawe anak, gak keberkawin, wis PPKM rak perlu malah. Nang wis udah omah, terus nang masjid terus. Tapi Gusti Allah ki apian, yo paham dengan kondisi kita, kekuatan akal kita, kekuatan pikiran kita, kekuatan bokong kita, linggih ning ngene masjid suwi ora betah. Wong lagi khotbah lagi 20 menit ae wis gremeng ya. Khotbah Jumat 20 menit gremeng. Nek setengah jam kudu tak bom masjid ya. Padahal itu majelis zikir. Majelis zikir itu majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir juga termasuk majelis ilmu. Majelis ilmu kenapa dianggap majelis zikir? Karena di dalamnya juga disebut asmanya Allah, namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora ana majelis ilmu kok ora sing ngelingi Gusti Allah mbek Kanjeng Nabi. Nah, ana majelis ilmu sing ora ngelingno Gusti Allah mbek Kanjeng Nabi berarti seminar. Seminar apa meneh ya? Podcast ya dan segala macam. Nah, karena majelis-majelis seperti ini tidak ada inovasinya, artinya memang kita tidak bisa berbuat banyak di majelis-majelis seperti ini. Mbok gawe pencilaan ora iso. Mbok gawe guyon terus ya mboten saged. Mujeng ngene majelis zikir. Umpamane wis muni la ilaha illallah kok pikirane tekan ndi wah iku keliru banget nonton. Kaya wong salat ora eling Gusti
Gusti Allah keling kayak mau rotiban ya aku lali. Aku nek rotib iku mau lali karena kelingan satu peristiwa yang saya alami. Nek sampean ngikuti status WA saya nanti paham. Saya nggak bisa cerita di sini, Pak. Jadi majelis-majelis seperti itu memang membuat orang yang hatinya belum tersentuh itu ya nggih mboten paham. Iku makanya kathah wong sing nderek majelis kiai fulan, derek apa istilahnya riadohan ya. Derek mujahadah istilahnya istighosah ben napa? Tujuane ben utangku lunas biar rata-rata ngoten nggih. Ben usahaku lancar. Padahal tujuannya kan mboten ya. Ya itu kan efek dunianya, tapi kan yang dicari kan efek akhiratnya apa? Al-jannah. Makanya ini katakan Nabi bahasa promosi hadiahnya orang-orang yang ikut majelis dzikir adalah swarga. Di situ disebutkan al-faidatu min majalisid dzikri dukhulul jannah. Faedahnya atau manfaatnya mengikuti majelis dzikir adalah masuk swarga. Karena minimal di waktu itulah dia tidak maksiat. Walaupun pikirannya kemana-mana tidak maksiat. Apalagi kalau majelis itu ada 40 orang. Pasti ada wali. Makanya saya ya pernah iki wis makno wali kabeh jarene wong-wong njaba ya. Al-Fatah iki jarene wong njaba kan wali kabeh kene. RT. Oh, iku ngaku-ngaku wali. Dikatakan lugu iku dadi wali krana lugu nek dadi. Jadi gini. Makanya saya heran juga. Pemikiran ini saya punya tapi nggak berani mengungkapkan, tapi karena ndek wingi mireng Dawi Arifin akhirnya saya juga iya menyang padha kaya aku. Ngene lho. Sekarang niku kan wayah jarene wayah apa? Wabah gitu. Wayah wabah. Carane tolak balak itu ya berdasarkan riwayat-riwayat hadis itu memang kudu ana majelis. Yuk kumpul-kumpul maksudnya ngono mboten kumpul nongkrong. Kumpul-kumpul gawe majelis, gawe mbah maulidan, mbah napa? Rotipan, mbah pengaosan. Karena dengan majelis-majelis itu semakin banyak majelis maka semakin banyak malaikat rahmat yang turun. Kalau ndak ada majelis berarti sing ono malaikat maut. Member ya kan? Apalagi digawe PPKM wis temenan niku. Makanya sampai nih yang masih ada di pondok itu memang saya ingat betul waktu itu tahun lalu ya kita awal-awal mau hadroba saudan terus yuk. Iku temenan, iku jogo negara temenan sampai. Wali jelas yang kita amalkan amalannya wali. Kumpulnya 40 orang katakan Nabi pasti ada wali, tapi bukan sampean walinya. Wali kan ada rijalul ghaib kan ngono, mosok aktif wali ngono. Jadi paham nggih. Makanya ya Arifin itu sangat iskal, sangat bingung kok iso ya wayah ngene, wayah ada pandemi, wayah ada apa? Ada wabah seperti ini, pengen diangkat penyakitnya kok malah ora oleh istighosah. Masjid selalu benggang. Yang masjid-masjid kota, tapi masjid desa ketoke los malah wong sampean nggawa masker ning desa diarani wis wong kota kesasar. Jadi tapi kalau kita pikir temenan propaganda, saya katakan propaganda. Belum pernah klaster itu kan hanya dibikin ya. Coba itu tesnya dihilangkan saja lah gitu loh. Tesnya dihilangkan saja, yang dirawat yang sakit-sakit mawon misalnya. Insya Allah penyakit ini akan dengan sendirinya. Toh kalau kita lihat dengan media, dengan kenyataan kan beda. Neng media kita ngeri ya, tapi neng gini kenyataan ya biasa wae. Mangan yo sak nampan bareng ya. Ana sing lara bariku mencret tahu mboten enten ya los ya. Akrab. Sepur kutu. Bahkan minuman kita itu bisa dikatakan gak higienis loh. Keran. Campur lumut Ono sing cacingen. Ora ono kan malah tak mangane tambah akeh kan. Nafsu makannya besar. Makanya kalau faedah tertingginya saja kita bisa masuk swarga, biasanya ini pasti ada faedah-faedah yang sifatnya duniawi. Makanya majelis-majelis dzikir itu jangan sampai dimatikan. Terserah pemerintah mau apa misalnya PPKM, tapi kita
siap protokol kesehatan, tapi nek wis kumpul bedino ya kita ra gini-gini luwih ke 40 dino dan segala luwih ke 2 minggu ya kita ini. Kalau kumpul insyaallah ya gak ono sing lara. Misale lara ku ya paling ya kangen dikeplak pakane kan ngoten misale. Nah digepuk ayo. Ala kulli hal ngeten. Ini hadis promosi, hadis iklan ngoten nggih. Bisa dikatakan hadis iklan. Didudoi nek bakal iku swarga. Tapi balik-balik meneh awak dhewe niku orang yang tidak suka menunggu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Manusa iki mengewahi bloko. Dadi nek salat ku ganjarane salat ki apa? Ngono. Terus misalnya ibadah pun kita cari ibadah-ibadah yang menguntungkan duniawi kita banyak. Misalnya saya baca surat apa misalnya? Surat Waqiah, ya surat Waqiah. Ben apa? Rezekine lancar. Aku sholat duha ben rezekine lancar. Padahal kalau kita lihat wong sholat duha iki sholat duha niku hukumnya sunnah. Padahal orang-orang sahabat iku ora patek istiqomah nek sholat duha. Ini masalah iki. Sampeyan ngerti screenshotan ini, aku delok screenshotan sampean, tapi saya udah tahu informasi lama itu. Jadi sholat duha niku apa? Sholat duha itu hanya koyok-koyok nek dilakoni terus mungkin malah bid'ah ya. Koyok-koyok nek dilakoni terus malah bid'ah. Piye ya? Jadi santai mawon untuk maksudnya. Mereka kan orang-orang yang sudah mencapai makom yang tinggi nggih. Salat itu sebuah kebutuhan, salat itu sebuah koneksi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe dikandani Kanjeng Nabi, nek majelis zikir iku ono ganjarane. Cuman awak dhewe niku mboten betah. Dadi golek ngamal iku sing kanggo apa? Nek jomblo apa wiridane, nek pengen tanahe kecekel amalane apa tanah dhewe ngono sing takon aku perkara tanah. Piye carane ben cepet entuk tanah sing dikarepno ben sing ngedol murah misalnya kayak ngono. Ya wis aku anggere jawab sak isoku lah ngono. Ya sakron. Ora apa-apa nek sing ngomong akalnya di bawahnya Adib sinten ora apa-apa. Nek IQ tinggi nek diramalkan percaya ora itu sakron. Bon. Nah, artinya apapun yang kita lakukan di dunia ini dari amal-amal kebaikan niku semuanya menuju kemana? Swarga. Sampean maca Quran menuju swarga, sampean majelis ilmu menuju swarga, sampean rotiban menuju swarga. Kabeh swarga. Ngerti, cuman awak dhewe sing kurang sabar. Seandainya kalau ibadah itu langsung dibayar cash di dunia. Itu terjadi sekarang sudah mulai ada masjid-masjid ya. Masjid-masjid kok pakanan engko nek bar jamaah monggo diambil secukupnya. Ya ta, sampai ngerti dhewe ada beberapa masjid. Iku akeh jamaah ta ra? Akeh jamaah ta ra? Akeh, tapi tujuannya apa? Golek mah. Sego bungkus betul, ya sego bungkus. Saya tahu masjid-masjid seperti itu bagus lah, karena memakmurkan masjid. Tapi sebenarnya saya juga nggak seneng. Gak senengnya apa? Mengubah niatnya para makmum jamaah yang masjid itu. Yang awalnya sholat itu lillahi ta'ala, masjid itu yang awalnya kosong hanya isinya jin dan para malaikat. Sekarang kebak manusia tapi niatnya dunia ini kayak non sewu ya. Zaman kan Nabi itu udah ada. Bid'ah sebenarnya kalau boleh dikatakan loh. Saya sebenarnya gak senang. Yo sing pengen swarga orang mawon loh. Lho sakniki nek akeh-akehan jamaah ya jan kudu wani jamin pakan apa. Tapi nek masjid digawe koyo ngono kan mboten enggak patut. Artinya yang punya ta'aluk dengan masjid lah orang-orang yang suci. Kasarnya makanya sampai termasuk golongan yang mendapatkan naungan di aras nanti di hari kiamat itu nanti itu adalah orang-orang yang punya ta'aluk cinta dengan masjid. Lah nek kaya ngono termasuk hadis iku ora aku ora yakin. Ya wong kula Gusti kula termasuk sing ngurip masjid to. Ngurip masjid tah ngarep-arep pakanane kan ngono. Engko bar salam iku kene aku donga-donga sik nek men santai kayak rebutan misalnya ngono. Barbarane metus kosong. Era misale
awak dhewe salat sok ora rebutan, ora melu rebutan babarane metu, asline sarep-arep jebule entek ngono. Wis ora entuk donya, ora entuk akhirat. Iya, makane wis lah sing swarga dirupakno swarga. Makane selalu ya alhamdulillah seperti Majelis Anwarul Mustofa. Saya bukan angkat-angkat majelis iki. Cuman Majelis Anwarul Mustofa itu sampean memang diwajibkan, tapi orang lain tidak. Dan kita nggak pernah bikin undangannya gitu. Nggak pernah bikin undangan. Dan sampean ngerti paling ya segone kok mbak di mana ngono ae di mana iku. Wis ngono-ngono ya rasane ya. Tapi kan sampean lama-lama terlatih. Yang kita cari kan bukan makanannya. Mungkin awalnya karena terpaksa ikut majelis. Tapi lama-lama sampean lagi 28 ya orang ana majelis. Kangen ta ora? Kangen. Itu yang kita cari. Ittisal atau koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat koneksi kita, mlebu swarga luwih gampang ngoten lho Bapak. Makanya ini bahasa promosi atau bahasa iklan dari kanjeng Nabi. Ono majelis zikir melu. Tapi sekarang ya, untuk sekarang tidak semua majelis zikir itu bisa dikatakan baik, tergantung yang menyelenggarakan. Niatnya ono li dunia atau li syuhrah, untuk terkenal atau untuk mempertontonkan keilmuannya ya. Ya sikus beda niat meneh. Majelis-majelis kaya ngono mungkin saya kiaskan dengan Masjid Diror. Tahu Masjid Diror? Masjid yang dibangun oleh kaum munafikin untuk menghancurkan Islam dari dalam. Akhirnya kan Masjid Diror itu kan dihancurkan karo Kanjeng Nabi, padahal masjid. Sama, majelis juga apa? Wong masjid dihancurno kok terimane majelis. Majelis sing kok model ngono hancurkan saja gitu loh. Apalagi menimbulkan perpecahan, menimbulkan royokan duit kas majelis. Iku sing terus duit rebana njaluk dibado, majelisnya bubarno ae sing model ngono iku. Tenang, Mbah Dul sudah saya arahkan ke yang lebih mulia. Penjaskes ya, guru penjaskes. Sesok melu riadoan, Mam, ya. Sesok ada riadoan. Kita lanjutkan. Paham nggih? Majelis apapun majelisnya, majelis ilmu, majelis zikir tujuannya kemana? Swarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru syaiba wala tashabbahu." Asline wala tatashabbahu. Asline, tapi memang bahasa hadisnya seperti itu adalah sebuah lughah. Wala tashabbahu bil yahud. Ghayyiru padha ganti sapa sira kabeh. Ghayyiru padha ganti sapa sira kabeh asyaiba ing apa iki lho rambut uwan ya, uban, rambut putih. Nah aku sebut sono wane. Akrom wis akeh. Tadi barangnya. Mosok sing apik tet, ndi wonge? Masya Allah, mikir masa depan. Ora apa? Enggak, kalau normalnya uban niku nek sing tua kaya aku 30 ke atas muncul itu memang karena tua. Tapi nek kayak Teddy mungkin hormonnya terlalu cepat tua. Enggak, itu sebuah penyakit. Pasti penyakit. Orang penyakit mental. Penyakit yang wajar. Penyakit yang wajar Mas Teddy, sampean jangan kecil hati, ora berarti sampean tua iku ora. Tetep ada wis tua iku. Memang kadang ada orang yang hormonnya terlalu cepat ubane metu dhisik. Ghayyiru padha ganti sapa sira kabeh asyaiba ing uwan putih. Wala tasyabbahu ai wala tatasyabbau lan aja padha memper sapa sira kabeh utawa mirip-mirip sapa sira kabeh. Wala tasyabbahu lan aja padha mirip-mirip sapa sira kabeh bil yahudi kelawan Yahudi malah. Aduh Pak Wahyudi. Bil Yahudi kelawan kaum Yahudi. Haditsun hasan sahih.
haditsun hasanun sahih wa ruwiya den riwayatake anin Nasa'i saka Al Imam An-Nasa'i. Sedikit tentang masalah kok hadis kok hasan ya sahih. Itu ada beberapa ulama yang berbeda-beda pendapat. Cuman Imam At-Tirmidzi dan beberapa ulama yang sepakat hadis kok dikatakan hasan dan sahih itu memiliki makna hasan. Artinya bisa jadi bagus secara sanadnya, sahih secara redaksi hadisnya, isi hadisnya. Kadang juga bahkan ada yang mengatakan hadisun dhaif, terus hadis atau hadisun maudhu' lakin maknahu sahih. Hadis palsu tapi isinya kandungannya benar. Isi kandungannya benar isi. Misalnya kayak hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin tambahannya wa muslimatin. Jika ada tambahan wa muslimah itu bisa maudhu', palsu. Hadis ini palsu walakin maknahu sahih. Maknanya benar. Seperti juga hadis apa meneh? Hubbul waton minal iman. Cinta negeri adalah bagian dari keimanan. Ini hadis jelas palsu karena ini dawuhnya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Dikatakan hadis walakin maknahu sahih. Nah, ini sama. Hampir sama seperti itu, cuman yang ini sanadnya bisa jadi hasan karena di dalam rawinya ada rawi yang tidak mencapai makom sahih tapi sahihun fil makna atau redaksinya benar. Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru asy-syaiban. Gantilah warna ubanmu. Uban ini warnanya apa? Ya putih. Nah, uban kok warnane kayak apa? Kucing goreng iku berarti wis disemir. Terus wala tasyabbahu bil yahud wa fi riwayah wan nasara. Jangan sampai kalian mirip-mirip dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang saya terangkan secara mendasar. Islam niku Kanjeng Nabi itu kan dulu kumpulnya karo sinten? Hidupnya di Madinah ada kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka itu aneh-aneh gitu. Dan untuk menjadi syiar, untuk menjadi sebuah tanda ini muslim ini non muslim itu kan Nabi selalu mengatakan wala tatasyabahu bil yahud wan nasara kan, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum dan segala macam. Kita jangan sampai mirip-mirip dengan apa yang dipakai menjadi tandanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dulu orang Yahudi wong nek uwanen putih iku berarti Yahudi, paham enggak? Nek uwanen putih iku Yahudi. Sekta iku dulu, saya ngomong dulu. Ya nanti soalnya masalah uban itu juga ada hadis yang lain masalah. Dulu ya saya ngomong dulu orang-orangnya yang membiarkan warna rambutnya putih semua itu memang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena kan Nabi tidak suka orang Islam podo sama dengan Yahudi dan Nasrani. Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan ghayyiru. Artinya ghayyiru semirlah kasarane ngoten. Semir dengan seta. Iki durung pol iki durung final iki. Semir dengan semirlah untuk menutupi apa? Uban putih. Dan ada tujuan yang lain. Kedua apa? Kalau dulu kan kita orang-orang Islam perangnya itu perang tanding ya, perang yang memang battle beneran loh. Ya pedang karo pedang. Intinya iku bener-bener adep-adepan, ora koyo saiki tembak-tembakan, free fire dan segala macam kan enggak. FF itu. Nah, terus ketika itu kalau orang Islam itu kelihatan rambutnya putih, wah si melu perang wong tua kan ngono dinyak wong kafir, paham sampean? Wah si melu perang wong tua, gampang kalahan. Tapi kalau disemir, diganti warnanya yang lain, ojo coba bayangno terus dadi pang ngeprang ini ora. Diganti mawon, disemir mawon. Disemir dadi coklat, tah disemir dadi apa? Menjadi oranye tah apa? Maka menunjukkan bahwasanya rambut itu bisa mewakili apa koyok kekuatannya wong Islam iki ketoke kuat soalnya nom-noman kafir anu sing rambut putih. Nah, itu tujuannya. Tapi sekarang iki semir yang diharamkan yang apa? Jelas semir hitam itu diharamkan, muttafaq. Kita karena ada hadis yang lain muttafaq di ittifaqul ulama mengatakan semir hitam
itu haram. Nek semir sak liyane ireng, nah. Nah, ya. Tak beleni meneh. Tak beleni meneh ya. Kan tadi kita disuruh apa untuk tidak mirip-mirip dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau kita lihat orang-orang Yahudi di Israel atau di Palestina itu memang sing tua-tua ketoknya memang sengaja diputihkan ya. Terus dikuncir gini ya. Ya, sampeyan pernah lihat ya? Terus ditopeni, ya. Terus ngina-ngine ngene ngarepan tembok ya. Jadi memang maksudnya tradisi itu masih ada di mereka. Kalau kita memang kumpul sama mereka ya, itu ya memang jangan sampai mirip sama mereka. Nah, terus akhirnya diganti dengan semir yang lain. Tapi syaratnya jangan semir yang hitam. Karena di riwayat lain ghairu syaibah wala taqrabu asawat. Gantilah warna uban putihmu itu tapi jangan sampai pakai semir yang hitam pun. Terus hukumnya semiran selain warna hitam. Ini tak terang napa nane iki. Iki sesuk ujug. Iki sesuk ujug-ujug ana sing semiran ya mbok iki warna telek lencong tah apa ya. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, yustahabbu al-khidab. Hukumnya semiran itu al-khidab itu semiran, hukumnya sunnah. Illa in kanat adatu ahli baldihi tarkas sabghi fa inna man yatafarradu bihi anhum yasiru fi maqamis syuhrah fatarku aula. Hanya saja, walaupun hukumnya sunnah, hanya saja kalau di komunitasnya itu orang-orang itu tidak terbiasa untuk pakai apa? Semir, maka untuk dia lebih sunnah apa tadi? Iya meninggalkan, jangan sampai semiran. Oh no. Dan saat ini kita ngomong kita di keadaan kita ya. Keadaan kita kira-kira sampean semiran terus lunga Jumatan ning menara. Macem orang ngono genten ya. Lu kok semiran tok tatone ra ono ngono ra Mas. Nek preman tobat rada-rada iki tato ra ono kupinge buntut. Preman tobat maka yang masih tidak yo misalnya sampean mau semiran ya mungkin dipertimbangkan apa efek sosialnya, efek sama keluargamu misalnya nampa kowe ta ora. Aja ngasik kowe nggo gusane ngolehi ora muni ngono aku bilang ada dalilnya ngono, ada dalilnya. Cuman relevan enggak dipakai. Kayak zamane perang Londo nggih, waktu penjajahan Belanda itu Mbah Hasyim ya atau Mbah siapa yang mengharamkan kita orang penduduk pribumi untuk pakai celana, haram pakai celana. Saiki TBS ra tak go celana kabeh ya, kucia celononan, banat ora celononan ya. Banat nganggo rok ya. Iya gak? TBS ya. Jadi otaknya tidak jauh-jauh dari selangkangan ya. Ada, otaknya ada tapi segini ya. Ya, saya ulangi lagi. Celononan di zamannya Londo ada ulama kita yang mengatakan celononan ki haram karena podo karo Londo. Kiasnya apa sama? Kiasnya sama ini. Man'ut tasyabuh bil yahud wan nasara. Kita tidak boleh mirip-mirip dengan orang kafir kasarane ngoten. Apa yang sekarang itu hukum itu yaduru wujudan wa adaman kalau ada ilatnya. Jadi hukum itu bisa berubah-ubah. Artinya dinamis, sifatnya dinamis tergantung hukumnya. Kalau sekarang memang semiran itu sudah menjadi trennya mereka, yuk kita nggak usah semiran, ngoten. Apalagi yang sudah beruban itu kalau ada beberapa ulama yang memang nggak senang kalau ubannya
ditutup-tutupi. Soalnya iku tondo nek cepet arep mati kan ngono. Iku surat dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kamu akan segera mati kan gitu. Bahkan Kanjeng Nabi melarang kita untuk mencabut uban karena setiap uban itu akan menjadi nur, akan menjadi cahaya nanti di kiamat. Nah, semakin banyak ubannya, semakin terang jalan dia menuju surga. Ngono. Paham ya? Terus tapi kalau ditelisik lagi masalah semiran ya. Kanjeng Nabi mengatakan kita boleh semiran dan ulama mengatakan hukumnya sunnah. Kalau ditelisik lagi ternyata Imam Al-Iraqi mengatakan Kanjeng Nabi itu di riwayat apapun tidak pernah diriwayatkan pernah semiran. Karek kowe saiki kok rak semiran piye? Kanjeng Nabi diriwayatkan wong ajeng kapundhut mawon hanya beberapa helai rambut yang putih ya. Nah, kene durung umur 60 wis wae. Oh, jadi ngeten, kenapa Kanjeng Nabi tidak semiran gitu loh. Kenapa Kanjeng Nabi tidak semiran? Karena rambutnya normal, rambutnya sehat gitu loh. Kalau sekarang sampai MTS esok ya iki masalah. Tapi balik meneh nggih, balik meneh masalah sampean semiran itu kita lihat komunitas kita. Kalau memang kita enggak pantas ya jangan pakai. Koyo dene iku mau koyo masalah celana. Biyen celana zaman ana londo haram, tapi nek saiki rak celananan udon ngoten bahaya. Pun ala kulihal yo misale sampean berdalih mengatakan pengen sesekali semiran ya monggo sah-sah mawon ana dalile, tapi efeknya tanggung sendiri dikucilkan masyarakat, diseneni umi ngono. Iku tanggung sendirilah ngono. Tapi sunnah, hukumnya sunnah dengan niat apa? Berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi saiki Yahudi Nasrani do semiran ngono lho. Ya wis ra. Iku dadi sampean pikir-pikir meneh. Wong rambutnya pirang blonde, irunge piye kulite wireng. Iki londo model apa ngono. Ya Allah, coba. Tanggane geles. Ya Allah. Karo sapa kae? Sate apa segini? Karo Nurul piye kajanmu Nurul ya? Wis londo iku teman-teman. Ora ghibah. Kayak pengen kayak Nurul ya. Edip ya. Iya. Sampeyan nek rak mondok kene kayak Nurul dadi tenan. Pun kita lanjut. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-ghina'u yumbitun nifaqa. Sing tak baleni meneh sing ndek mohon paham nggih. Intinya kita jangan sampai memakai tren-trennya orang-orang kafir. Pun nek Pepsodent ku kafir, Gus. Aku hati. Iki kan perkara sing mubah. Nek balik zaman primitif wae ya, ora usah nggo motor, gak usah nggo mobil, gak usah nggo lampu nggo teplok wae ndok kene. Terus manane piye sampean? Apa iki manane? Kecoret rada. Endi tak kecoret ora ana coretane. Mata enem iku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ghina'u yumbitun nifaqa fil qalb. Al-ghina'u utawi nyanyian. Nyanyi syairan. Untung ngadip saiki ra tau nyanyi. Hayya rasulullah. Ya Allah. Jugu-jugu kayak ala sholah. Orang Arab bal-balan jugu-jugu kayak ala sholah. Serabab. Ya Allah, ya Allah. Al-ghina'u utawi nyanyian yumbitu iku iso nukulake apa ghina menumbuhkan nukulake apa ghina an-nifaqa ing sifat munafik. An-nifaqa ing sifat munafik fil qalbi ing dalam ati. Fil qalbi ing dalam ati kama kaya barang.
Karena di mau kok ilang. Yumbitu kang nukulake. Yumbitu kang nukulake alma'u apa banyu. Alma'u apa banyu. Al-baqla ing apa ya? Al-baqla sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan. Tapi al-baqal itu khusus tumbuh-tumbuhan yang sayur. Kayak apa ya? Brambang, ya. Bawang, kangkung, sawi dan sebagainya. Pokoknya orang babang. Apa mau? Saged tumbuhan sayur-sayuran ngoten nggih. Nah, al-baqala ing tumbuhan sayur-sayuran. Ruya diriwayatake an dunya saking al-Imam Ibnu Abi Dunya. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi yang artinya al-ghina yumbitun nifaq. Nyanyian itu akan menumbuhkan rasa kemunafikan di dalam hati. Munafik niku kan izharul Islam wa yubtinu al-kufra. Menampilkan koyok-koyok jobone Islam tapi jerone kafir. Pun. Jadi ini bahaya, sifat yang bahaya. Munafik niku sifat yang bahaya karena kita tuh nggak tahu iki wong apik tenan apa ora ora iso. Ora iso ngerti. Dan itu kalau kita berteman sama orang-orang yang model seperti ini terjerumus lama-lama. Wong Kanjeng Nabi mawon sempat terprovokasi sama Abdullah bin Ubay bin Salul ya, yang bikin cerita hadisul ifki, hadis tentang zinanya Sayyidah Aisyah. Itu munafik itu, bahaya munafik seperti itu. Nah, hal-hal yang memunculkan sifat munafik termasuk nyanyian. Tapi nanti kita jelaskan kenapa kok bisa menimbulkan kemunafikan. Bisa menimbulkan rasa munafik di dalam hati sebagaimana air yang akan menumbuhkan sayur-sayuran. Lah, air kalau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu prosesnya lama, Mbak. Lama ya. Bisa bulan-bulanan, bahkan bisa bertahun-tahunan kan ngoten. Sama seperti nyanyian. Semakin sering Anda mendengarkan nyanyian atau melu nyanyi, itu nanti lama-lama sifat munafik itu akan keluar. Paham nggih? Tapi ulama mensikapi hadis ini berbeda-beda. Ada yang ala zahirihi, yaitu secara mutlak semua bentuk nyanyian masya Allah selawatan iku haram. Paham ya? Kayak misalnya ya Nabi salam iku ana sing muni haram iku. Karena termasuk nyanyian. Tapi ada yang ulama membagi. Seperti Al-Imam Al-Ghazali. Tergantung kita. Ada ulama yang membagi. Jadi nyanyian yang dilihat itu liriknya dulu. Kalau liriknya tentang semangat keislaman, tentang rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah, pembelaan kepada Kanjeng Nabi, kemudian apalagi pokoknya hal-hal yang bernafaskan agama, maka bisa jadi yang awalnya hukumnya mubah bisa berubah menjadi sunnah atau bahkan wajib tergantung kondisi. Ya, semuanya kan aslu al-ibahah, semuanya hukumnya boleh. Jadi nek nyanyian yang bernafaskan nafas Islami tergantung sing ngrungokno. Nek sing ngrungokno wis model santri kayak sampean ya mungkin enggak wajib, wis ora perlu sing ngono-ngono iku. Tapi kan ada orang yang tidak akan masuk kalau tanpa nyanyian. Lah kalau misalkan nyanyian itu haram, berarti dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijaga kurang harame opo? Ana wayang, ana gending, dakwahnya Mbah Sunan Bonang kurang haram opo? Jadi tergantung. Kita bahas masalah nyanyian dulu. Nyanyian kalau bernafaskan Islami tidak masalah. Bisa sunnah bahkan bisa jadi wajib, tergantung urgensi atau seberapa dibutuhkannya lagu-lagu tersebut di komunitas yang sedang dihadapi. Tapi kalau nyanyiannya misalnya apa ya, pamer bojo, cucak rawa, ya, atau bojomu semangatku. Kalau nyanyian yang seperti ini yumbitun nifaq, lama-lama akan sifat munafik itu metu. Tergiring dengan apa? Tergiring dengan isi lagu. Tenang.
Misalnya kayak lagune Armada apa harusnya aku yang di sana ngono. Misalnya kalau iku nek mbok hayati temenan menggiring orang ngobrak-ngabrik kawinane wong. Iya gak? Ya, bahaya ta mboten? Bahaya ta mboten? Bahaya. Nah, makanya kalau ini sikap kita bagaimana mendengarkan lagu-lagu seperti itu. Kalau saya sendiri, ini madzhabku dhewe. Aku rak bikin madzhab tapi aku ambil yang tengah-tengah. Artinya yang tengah-tengah bagi saya, bukan moderat yang berat kanan. Nah, aku otomatis kalau lagu-lagu yang nafasnya Islami, otomatis saya bisa menerima lah kasarane. Cuman sing gak nerima nek lagu Islami dikoplo iku nek kanggo aku ora cocok ngono lho. Tapi kan tapi mungkin nek umatnya Sapik bakal dikoplo kabeh. Ya iku wis urusan beda lah. Anggap saja kayak gamelan zaman-zaman basunan ngoten mawon. Bon, intinya aku enggak masalah ya. Nggih, saya mengutarakan sikap saya. Nek lagu-lagu Islami saya terima 100% enggak masalah. Tidak akan menerima orang yang mengatakan itu haram karena dalilnya kuat. Kayak lagu Tola'al Badru itu zamannya Kanjeng Nabi betul. Kanjeng Nabi rawuh yang nyanyi itu bukan laki-laki malah wedok-wedok jariyah al-jawari. Wanita-wanita budak-budak perempuan itu nyanyi iku Tola'al Badru saking senengnya Kanjeng Nabi rawuh. Dan banyak juga hadis-hadis yang lain menceritakan kayak ketika waktu Idul Fitri atau waktu hari raya ada beberapa orang-orang Afrika atau orang-orang Habasyah bernyanyi di Masjid Nabawi. Joget-joget perang-perang apa tari pedang atau apa itu istilahnya. Dan tari perut. Perutmu boy. Iku perutmu karo perutin nangmu. Karena ada cerita seperti itu zamannya Kanjeng Nabi itu ada orang-orang Habasyah nyanyi, kemudian Sayyidina Abu Bakar langsung ingkar, lu masjid kok digawe ngene. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan, jarke ini hari-hari raya, biarkan. Ini adalah hari raya. Hari ini hari raya, wis ngono tak ganti wis. Ini hari raya maksudnya ki ngono. Wis. Pertama lagu-lagu nafas Islami tidak masalah. Tinggal yang satu. Lagu yang sifatnya isiku mau sing masalah putus cinta dan segala macam. Bagaimana menyikapi ini? Kalau saya sendiri, aduh, wedi ya kowe iki. Dadi fatwa dadi dalil kanggo kowe kabeh. Wis sampe dhewe masalah ngono masalahnya. Kalau saya sendiri menyikapi kalau sesekali itu enggak masalah. Soalnya akeh gawagis romo-romo yai yang memang yo hafal lagu-lagu sing ngono-ngono iku ya. Kurangnya apa Anwar Zahid Kiai ya. Nek ujug-ujug tengah-tengah mau itu yang nyanyi kan ya. Ada kan ngoten. Tapi nek aku sih nyanyi rak macem gitu loh. Rak macem wae dhek sing nyanyi macem lah karena enggak punya masjid sholawat itu. Jadi paham nggih? Jadi kalau sesekali ngrungokno pamer bojo, ngrungokno apa meneh sing lagu-lagu lagi Islam. Sebuah ikulah karena aku rak mudeng kok tak golekane ning YouTube. Satu. Itu sesekali ndak apa-apa, tapi jangan sampai mudmin, jangan sampai apa jenenge ngefly goro-goro lagu-lagu iku. Kamu harus wong kowe kan selawatan rak iso ngefly kok malah bareng ketemu lagu ngono kok iso ngefly iku kan keliru. Jadi nyata nyanyian ya sesekali kok misalnya lagu Naruto mbok downloadi lagu anime itu ora pati masalah. Sekali-sekali. Karena gini, sifat kita itu hidup dengan nada, hidup dengan sakniki sampean maca Quran ora ana ragune ra pati entuk syafaat kok. Iya. Malam yataghanna bil Quran falaisa minna. Sing ngaji Quran ngececeng. Laisa minna kata Kanjeng Nabi, bukan bagian dari kami. Berarti kan sampean harus tahu tangga nada kan, lagu dan segala macam. Ya kadang kita praktekkan, harus tahu lagu, harus tahu paham lah, minimal untuk pengalaman. Itu sikap saya. Makanya wingi nek ngene ziarah misalnya kok disetelno dangdutan, aku ora pati masalah.
toh bariku iso dikafaroti dengan ziarah. Kan ngono. Iya. Dan saya yakin itu tidak menimbulkan nifak, tidak menimbulkan rasa munafik karena hanya cuma perjalanan itu saja. Nek pondok ya rotiban, nek pondok ya apa? Maulidan, enggak ada lagu koplo-koploan pas kita ketika maulid kan. Jadi kita aman. Jadi kita aman. Tapi kalau sing wong jaba mbok omongi ngene aja sakake. Wong jaba iku memang mereka lebih banyak dengan nyanyian daripada dengan Al-Qur'an, daripada dengan ilmu. Nek sampean kan insya Allah tiap hari masih ada majelis, mbok jurumiyah, mbok ngaji hadis, mbok ngaji Quran, itu ada lho. Nek wong njaba mbok mung ngono, ki halal Kang ora apa-apa. Wah, remuk udah ngaji ini Quran durung iso ngoten. Jadi sampean harus bijak bagaimana menyikapi hadis-hadis yang seperti ini. Pun. Kemudian masalah alat musik. Nah, sekarang masalah alat musik. Ulama madzhab 4, khususnya muassis-muassisnya madzhab 4, empat-empatnya mengatakan semuanya haram kecuali yang rebana sama at-tabel. At-tabel itu ojo mbok bayangno kayak gendang saiki. At-tabel itu memang apa ya? Beduk lah kasarnya kayak beduk ngoten ya. Kasarane kayak beduk. Jadi nek gendangan itu berarti ora oleh karena sifatnya menjadikan kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sakniki nek lagune Mas yo koplo nek tapi kul ya adi misale lagune koyo ngono. Apa? Misale iki Mas Nasrul biasanya. Ora. Iki ndeng musiknya bisa alatnya loh kita ngomong. Alatnya gimana? Bisa dikatakan haram enggak? Enggak bisa. Kalau secara kaidah itu enggak bisa. Artinya gini, musik dan nyanyian itu hal yang sifatnya furu'iyah, hal yang sifatnya cabang, bukan usul, bukan menjadikan orang nek orang nglakoni iki kafir, nglakoni iki ra iman ora. Jadi minimalnya misalnya kalau jatuh menjadi orang yang fasik ngoten mawon. Tapi kalau sampean mengatakan wih origin haram segala haram ya berarti apa Lutfi kurangnya apa? Gitaran nganggo ut Arab, nganggo piano, nganggo kendang ya nate. Bahkan duit karo Mbah Surip ya nate. Kan Mbah Surip malah lagune kan ngono iku. Bangun tidur. Kan Habib Lutfi. Bayangno, sing ngotheki Habib Lutfi piye jar. Jadi kita enggak bisa menghukumi. Artinya kita juga butuh rohah, butuh kenyamanan. Kenyamanan kita ya di seperti itu gitu loh. Tapi aja mbok bayangno Habib Umar bin Hafid ra tau ngono, wis makome wali, aja mbok omongno. Imannya sudah jauh. Kita iman nih masih ecek-ecek wis iso gelem salat alhamdulillah kan ngoten. Nah, itu jadi ngoten niku. Kita harus toleransi agak luas dengan orang-orang yang misalnya kayak nyetel seperti itu. Enggak begitu masalah. Tapi sampean misalnya kok undangan, ngerti misalnya undangan kawinan terus kemudian ada dangdutannya yang erotis dan segala macam kok sarukan mlebu rono ya jaga muruah tapi kejaba nek sampean katokan cek masuk masuk juga pakanane malah jadi paham nggih ojo hadis seperti ini disikapi seperti itu kita toleransi tapi yo sampean siap-siap dihujat juga, siap-siap dihujat sama orang-orang yang apa istilahnya tidak semadhab dengan Anda. Yo anggap saja mereka ngopinya kurang kental, terus dolani kurang adoh ngoten mawon. Pun. Jadi nek aku ngrungokno dangdutan iki rapati masalah. Ora pati. Misale kok ngasih delok biduane iku ya rapati rapati masalah aku di bojo kan iso dicakno. Nek sampean iso sakake, nek iso ngecakno ning ndi sabun, Mbak. Terus saya teringat ada ulama kiai niku ditangleti. Jadi kayak koyoke sing dimaksud iki Roma Irama. Mbah niku wonten pengajian apa nek Roma Irama apa? Nek pengajian niku karo nyanyi apa nada apa ya grup dhek iki apa soneta pokoke apa ngono lho dakwah karo nyanyi intine ngono terus Mbah Yai ku jawabane ngene
Kowe nek mara krana ngaji aja haram. Paham enggak? Kowe nek mara apa kan judulnya pengajian, nada dan dakwah astagfirullah. Nada dan dakwah iku lho biasane. Kowe nek mara niatem ngaji keliru lho. Kok keliru, Mbah? Mustah. Tapi kowe nek mara ngrungokno apa lagune ora apa-apa. Ya ora pati masalah kasarane ngono. Kenapa? Beliau kenapa mengatakan seperti itu? Artinya kalau kita ini sudah men-setting atau mencetak awak kita membangun image kita seperti santri, yo tidak layak kalau kita pegang gitar, ngono lho maksudnya, paham enggak? Tidak layak kalau kita itu nyanyi-nyanyi, mboten layak maksudnya ngono. Makanya beliau mengatakan kowe nek niat ngaji tak haramno, tapi nek kowe niat hiburan malah tak halalno. Paham enggak? Jadi itu sebuah kaidah apa ya yang keren banget itu. Jadi nek dakwah ya dakwah mawon aja dicampur-campur ngono lho. Kalaupun misalnya nyampur ya wis terbangan maulidan iku wis cukup. Enggak usah yang lain-lain gitu, enggak usah pakai dangdutan, enggak usah sampai apa ngasih nggawa anak buah nek gene buri apa biduan ora usah keliru. Paham nggih? Ala kulli hal wa qauluhu al-ghiratu minal iman wallahu a'lamu bissawab.